Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bad day. Ini hari yang buruk buat kota ini. Tapi mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi. Mari minum kopi anti covid. Kota ini dikagetkan oleh terpaparnya seorang dokter yang selama ini menjadi tenaga andalan utama di Rumah Sakit Umum Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran. Semalam atau kemarin di media sosial hampir semua netizen di Kisaran ini yang mengenal beliau dengan dekat memuat foto dokter tersebut, seorang perempuan, disertai dengan doa semoga dokter spesialis paru itu segera pulih. Tidak ada salahnya dalam kesempatan ini kita juga berdoa agar dokter dimaksud sembuh. Tapi tadi kita kaget lagi adanya laporan update tanggal 26 Juni 2020 pukul 12. Tanggal kasus 16 Juni WNI Sungai Silau Timur Buntu Pane. Riwayat perjalanan, riwayat kontak dengan istri yang bersangkutan. Pemeriksaan menunggu hasil lab. Status kesehatan dirawat Bunda Tamrin. Kemudian tanggal kasus 22 Juni WNI Jalan Sumantri, riwayat perjalanan belum jelas, pemeriksaan menunggu hasil lab, status kesehatan dirawat di RS Marta Priska Medan. Tanggal kasus 25 Juni Jalan Ripai Kisaran, juga tenaga kesehatan. Ini melihat namanya senior ini. Pemeriksaan menunggu hasil lab, status kesehatan dirawat di Rumah Sakit Columbia Asia Medan. Jadi ada 2 dokter sekarang ini yang dirawat di Medan. Ini memang sangat memprihatinkan. Artinya dokter, bahkan salah satunya yang memang bertugas di ahli paru menangani ini pun bisa terkena ya. Apalagi kita yang awam. Sebelum lanjut kita bacakan ini berita dari waspada.id. 14 warga asahan positif COVID-19. Tercatat 14 warga asahan positif COVID-19. Sedangkan untuk penerapan new normal, Pemkab Asahan masih menunggu peraturan Gubernur Sumut untuk jadi dasar penetapan peraturan Bupati sebagai sarana menekan penyebaran pandemi COVID. Berdasarkan dari data gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19, Asahan dikategorikan zona merah dikarenakan angka penderita positif COVID-19 sampai saat ini terdata menjadi 14 orang. Sebelumnya tanggal 27 Mei 2020, Asahan dinyatakan tidak ada penderita karena 4 orang yang positif, 3 diantaranya sembuh dan 1 meninggal dunia. Namun terjadi penambahan drastis mulai akhir Mei hingga Juni, bertambah 10 orang, 1 diantaranya meninggal dunia.
Jumlah total yang positif COVID-19 saat ini ada 14 orang dengan pembagian 9 orang dirawat, 3 sembuh, dan 2 meninggal dunia. Dari 14 orang positif, ada 3 orang warga asahan namun tidak tinggal di asahan. Itu keterangan dari gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 asahan yang dikutip waspada.id, waspada cetak, Kamis 25 Juni. Nah, dari sini angka ini terjelas-jelas. Mei ada 4 penderita, 3 sembuh, 1 meninggal dunia, nggak ada lagi ya. Namun di medio Juni ini drastis naik. Yang sangat memprihatinkan adalah adanya tenaga kesehatan spesial paru yang terpapar. Mudah-mudahan tidak ya. Sudah dirujuk ke Medan, mudah-mudahan segera bisa pulih sebagaimana yang sudah pulih sebelumnya. Di sini kita seperti melawan atau menunggu sesuatu yang tidak jelas. Apa yang ditakuti itu tidak jelas. Tapi tenang memakan korban. Tenang memakan korban. Di tengah ketidakpastian ini, di tengah pro kontra, keraguan-raguan, dibilang tidak. Kalau demam berdarah tuh jelas, wilayahnya terpetakan, sumbernya jelas, yang berproses terkena itu jelas, korban jelas. Demikian penyakit yang lainnya, endemi ya. Namun ini bisa sembuh, buktinya banyak yang bisa sembuh. Namun susah mendeteksinya. Jadi kemarin di pasar Kartini Kisaran, rapid test, dikabarkan ada 2 di sana yang kena. Jadi kita was-was, bingung, cemas. Diperparah lagi dengan adanya pro kontra. Ya tak ada itu corona. Buktinya ada. Dalam situasi yang tidak menentu ini, kita yakin warga kota ini, kalau yang namanya COVID-19 itu adalah sejenis binatang atau manusia agresor yang mau menyerang kota ini, saya yakin semua, mulai dari orang tua sampai anak-anak, itu akan sigap, akan timbul patriotiknya, mempertahankan kota, mempertahankan negaranya. Tapi ini apa? Serba tak jelas. Kita baru ketika sudah terjadi. Maka dari itu, marilah kita melonggarkan tengkuk, menyembunyikan urat leher. Kalau saya nggak bisa lagi karena udah urat 55 nih, nah. Urat 55. Jangan tegang leher. Kembalilah ke normatif ajaran agama itu, hidup bersih, disiplin. Di tengah ketidakpastian itu, yang jelas adalah kita kehilangan arah. Kita menduga-duga, bahkan begitu kejadian penderita yang terserang COVID ini seolah-olah mendapat aib yang besar, sehingga jenazahnya ditolak lah, keluar dikucilkan. Bukan seperti itu. Jika kita mencerna
mematuhi melaksanakan protokoler yang ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini gugus tugas percepatan penanggulangan pandemi COVID-19. Jadi di tengah kedamaian saja kita butuh leader. Di sebuah rumah, apakah ibu, apakah ayah, apakah anak tertua, bisa saja jadi pemimpin. Apalagi di tengah ketidakpastian ini, ada pedoman, bukan asumsi-asumsi pendapat pribadi yang dibaca dari media sosial atau informasi lain. Ada yang di tengah seperti ini, ada juga yang didapat dari media sosial, WAG, Facebook dan sebagainya, itu kabar-kabar yang sedikit memplesetkan gitu. Jadi marilah kita pedomani apa yang hari ini disebut protokoler kesehatan anti COVID-19. Mari kita pedomani sehingga satu kesamaan langkah, satu aksi untuk mencegah berkembang luasnya COVID-19 ini. Kalau sudah terjadi seperti pedagang pasar itu, kalau pedagang pasar yang kena, bayangkan tingkat interaksinya dengan konsumen, dengan pembelanja. Susahlah men-tracing itu, men-tracing tracknya jalur bagaimana riwayat ini, sehingga pedagang ini kena, dari mana dia kena, siapa saja yang sudah berinteraksi sama dia, susah. Jadi memang kalau tidak perlu, di rumah saja, protek. Yang cari nafkah silahkan ikuti protokol kesehatan. Jangan memegang yang tidak perlu dipegang. Tetap pakai masker. Yang pertengahan aja. Jangan apatis sekali mentang-mentang sudah pakai masker, pakai ini sehingga tidak produktif. Salah juga. Tapi jangan juga berlebihan gitu. Ambil yang tengah. Kita tetap berproduksi sesuai dengan bidang masing-masing untuk mencari nafkah. Apakah di pasar, di warung, di mana-mana, di kantor, itu juga tidak bisa dinafikan harus berjalan agar roda kehidupan sosial ini, ekonomi ini tidak anjlok oleh karena ketakutan kita dengan COVID ini. Tapi yang jelas, patuhi protokoler kesehatan anti COVID-19. Pakai masker, hand sanitizer, atau cuci tangan pakai sabun cuci telepon itu bagus. Ya, selebihnya tidak perlu dikemukakan di sini karena agama seperti saya, agama Islam mengajarkan bersih, wudhu 5 kali sehari semalam, dan seterusnya. Oke, mari kita lawan COVID-19 ini dengan melonggarkan tengkuk, membenam urat leher, meminimalisir asumsi, opini, dengan tetap berpedoman ke protokoler satuan tugas, gugus tugas. Ya. Kalau kita urat gingging bisa diturunkan, imunitas akan naik. Begitu. Ego, stres bisa ditekan, imunitas naik. Kalau stres naik, kalau gingging naik, stres naik, imunitas turun. Itu akan membahayakan. Kalau Anda kena, bukan Anda yang berbahaya, di sekeliling Anda pasti akan ikut berbahaya, dan itu men-tracingnya akan lebih rumit lagi. Jadi jangan memperumit masalah, tetap berproduksi
yang tak penting di rumah saja, yang cari nafkah atau urusan di luar mengikuti protokoler kesehatan anti COVID-19. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, sampai berjumpa kembali.